Hai penikmat spoiler, aku di sini aku akan mengupas tuntas alur cerita dari film yang berjudul The Butterfly Effect. Oke, tanpa menunggu lama, check this out. Film ini bergenre psikologi yang disutradarai oleh Eric Press dan Jay Mackie Gruber. Dalam film ini ada seorang anak laki-laki bernama Evan yang sejak kecil terkadang terserang penyakit hilang ingatan. Kayaknya semua laki-laki juga gitu deh. Dia terkadang tidak ingat dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ibunya pun khawatir karena Evan menunjukkan perilaku yang tidak normal di sekolah, seperti menggambar gambar yang aneh. Lalu ibu Evan membawanya ke psikiater karena ia khawatir Evan mewarisi kegilaan ayahnya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan hal yang aneh pada fisik Evan, terutama otaknya. Lalu psikiater itu memberi saran pada ibu Evan agar Evan menulis buku harian supaya dia tidak melupakan hal-hal yang telah terjadi. Maka sejak itu Evan mulai menulis buku hariannya. Setelah diperiksa, ibunya menitipkan Evan pada Pak Miller. Pak Miller pun mengajak Evan dan anak-anaknya, yaitu Tommy dan Kelly, adik dari Tommy, untuk membuat film Robin Hood. Tak lama kemudian, ada adegan yang kalian para laki-laki pasti menyukai. Ya, adegan icikidau antara Evan dengan Kelly. Disitulah yang membuat Tommy begitu kesal terhadap Evan. 6 tahun berlalu, Evan yang menginjak usia remaja bersahabat karib dengan Tommy, Kelly, dan Lenny. Suatu hari, mereka bermaksud membuat ledakan yang ternyata berakibat fatal bagi persahabatan mereka. Dan Evan pun tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. 7 tahun kemudian, Evan yang sudah masuk bangku kuliah membaca lagi buku harian yang pernah ditulisnya dulu. Selama 7 tahun belakangan ini, ia sudah tidak lagi mengalami hilang ingatan seperti dulu. Kemudian dia melihat masih banyak halaman-halaman kosong di buku hariannya yang tidak bisa diingat. Maka ia kembali ke kampung halamannya untuk bertanya pada sahabatnya dulu. Tapi ternyata tidak ada yang mau mengungkit hal tersebut. Bahkan Kelly lantas bunuh diri setelah bertemu dengannya. Kemudian Evan pun menyadari bahwa lewat buku hariannya, ia bisa kembali menjadi Evan muda dan mengubah apa yang ia rasa perlu diubah. Hasilnya, ia tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup ketiga sahabatnya. Dan ya, ibunya sendiri. Namun, apapun yang ia ubah, ternyata bukan kebahagiaan yang diperolehnya. Justru ia semakin frustasi dengan keadaan. Yang mana menyebabkan Tommy tewas, Lenny gangguan jiwa, Evan cacat fisik, Kelly menjadi pelacur, dan ibunya sakit parah karena Evan mengorbankan orang lain demi merubah kehidupannya. Sampai pada puncaknya, ia harus mengambil keputusan. Manakah yang benar-benar akan ia ubah untuk mengembalikan kehidupannya, kekasihnya yaitu Kelly, dan sahabat keluarganya. Akhirnya Evan memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, yaitu dengan menjauhkan dirinya dari Kelly. Ya, perempuan yang ia sukai. Keputusan itu membuat Evan dan Kelly benar-benar menjauh. Lenny menjadi sahabat dekat Evan, dan ibunya pun hidup bahagia. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini
adalah jangan berpikir hal kecil yang kita lakukan tidak akan berdampak besar pada kehidupan kita di masa depan. Jangan berusaha untuk mengubah apa yang sudah terjadi sebelumnya, karena belum tentu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fokus dalam memperbaiki diri dari apa yang sudah kita lewati sebelumnya. Oke, sekian video dari kami. Mudah-mudahan dengan diceritakannya alur ini kepada kalian ada nilai pesan yang bisa kalian ambil seperti yang sudah aku sebutkan di atas. Oke, aku di buah semangka, buah manggis. Enjoy!